Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang menyaksikan video saya saat ini. Perkenalkan, saya Syahwadi Kanabibi Harahap dengan NIM M0403241128. Dalam beberapa waktu ke depan, insya Allah akan melakukan progress report terkait proyek analisis pengalaman pengguna mata kuliah desain pengalaman pengguna. Dan untuk highlight kelompok kami mengambil aplikasi atau titik tujuh pada Zoom Workplace dengan saya sendiri mengambil tas itu mini window iOS mobile. Kita lanjut saja untuk gambaran umum proyek kali ini ya. Produk kajiannya jelas Zoom Workplace, yang merupakan platform konferensi video berbasis internet untuk komunikasi jarak jauh melalui video, audio, chat, bahkan kolaborasi digital secara real time. Ya, tidak lain dan tidak bukan kita mengambil Zoom Workplace itu karena ini menjadi salah satu penunjang yang cukup besar bagi kehidupan modern saat ini, di mana kita tidak perlu berkomunikasi secara langsung karena telah tersedia aplikasi Zoom Workplace. Namun, adanya kita di sini tidak lain dan tidak bukan itu untuk membedah sekaligus menelaah apa-apa yang masih menjadi titik kekurangan serta kelemahan daripada Zoom Workplace dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik dan menjadi aplikasi yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi bahkan aplikasi yang cukup baik di kedepannya. Untuk permasalahan utama yaitu keterbatasan kontrol fitur inti pada rapat. Dan untuk task saya ini berfokus pada mikrofon, kamera, dan tombol lift yang belum dapat diakses langsung saat Zoom berada dalam mode mini window di iOS mobile. Dan untuk fokus utama proyek kali ini, yang pertama, analisis konteks penggunaan Zoom pada perangkat mobile. Kemudian, identifikasi masalah usability dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, ada perumusan kebutuhan pengguna berbasis task. Kemudian ada pengembangan ide solusi UX, atau bisa dibilang redesign kontrol mini window. Dan yang kelima ada evaluasi potensi peningkatan pengalaman multitasking. Oke, kita lanjut. Nah, untuk task utama yang dianalisis, saya pribadi mengambil task mengontrol fitur utama rapat pada mode mini window, atau bisa dibilang picture in picture. Yang dimana di dalam mode tersebut terdapat mikrofon, kamera, dan juga tombol live meeting yang bisa dibilang ini menjadi titik pusat atau bahkan kontrol unit saat rapat ketika kita sedang melakukan kegiatan multitasking seperti membuka dokumen, membuka chat, atau yang lainnya. Nah, untuk konteks penggunaan tersebut yaitu terjadi pada pengguna multitasking tentunya di iPhone yang sedang membuka catatan, dokumen, atau chat sambil rapat Zoom aktif. Nah, untuk masalah yang terjadi itu ya jelas seperti yang saya tadi bilang, ada kontrol penting rapat yang tidak tersedia di mini window pengguna iPhone mobile. Nah, jadi ketika kita dalam mode mini window atau picture in picture, itu tampak depannya itu hanya seperti profil yang sedang berbicara saja. Dan ketika kita ingin berbicara atau ketika dipanggil dan kita ingin berbicara, itu harus melakukan beberapa step untuk bisa sampai kepada tahap kita ingin berbicara, menyalakan kamera, ataupun meninggalkan rapat. Jadi ada sedikit gap waktu yang bisa menyebabkan user experience-nya itu menjadi sangat buruk. Nah, untuk yang ketiga ada tujuan dari desain, ada mute, unmute mic, ada toggle kamera dan juga tombol lift rapat langsung dari mini window tanpa harus membuka zoom secara penuh.
Untuk stakeholder yang terlibat itu ada yang pertama end user, yaitu pengguna langsung fitur mini window. Ya, kebutuhan dan kenyamanan mereka menjadi dasar keputusan desain UX kali ini. Kemudian ada UX UI designer yang merancang ulang tampilan mini window agar kontrol mudah diakses, intuitif dan juga minim beban kognitif. Kemudian ada iOS engineer tentunya yang bisa mengimplementasikan apa-apa yang telah kita rancang ke dalam desain iOS tersendiri, termasuk integrasi dengan sistem picture-in-picture dan juga guideline Apple. Kemudian ada tim QA yang bertugas menguji fungsi mic, kamera, dan lift pada berbagai skenario agar tidak ada bug dalam kondisi mendesak yang pastinya hal tersebut menunjang terhadap user experience ke depannya. Dan inilah yang menentukan apa yang kita rasa ke depannya. Kemudian ada product manager yang menentukan prioritas fitur dan menjembatani kebutuhan pengguna dengan visi produk dan strategi bisnis. Dan yang terakhir adalah institusi, yaitu stakeholder sekunder berupa dosen, kampus atau perusahaan atau mungkin khalayak ramai yang menggunakan Zoom sebagai platform komunikasi resmi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk user persona map, sebenarnya ada banyak eh, orang yang saya wawancara, cuman untuk progresi pertengahan kali ini saya mengambil sampel satu orang saja, yaitu ada Muh Arif Fauzan. Di sini merupakan teman saya. Dia seangkatan dengan saya, berusia 20 tahun, dan beliau ini pengguna Android. Nah, profil tersendirinya itu ya pengguna Zoom aktif yang mengikuti rapat, kuliah daring, dan juga diskusi kelompok menggunakan Zoom sambil multitasking. Yang namanya mahasiswa tidak lain dan tidak bukan, kita selalu menghadapi yang namanya multitasking, entah itu rapat sambil mengerjakan tugas yang lain, rapat sambil mengurus organisasi yang lain, rapat sambil mengurus suatu acara, dan sebagainya. Nah, kebiasaan pengguna ya pastinya sering berpindah aplikasi pada saat rapat, apalagi ketika dalam pembelajaran online ingin mencari referensi-referensi materi dan kuliah atau jawaban. Jadi ini sangat dibutuhkan, seperti membuka notes, Google Docs, atau chat, dan juga terbiasa dengan teknologi mobile. Untuk pain points-nya, tidak ada kontrol di mini window, harus bolak-balik zoom, kehilangan fokus dan efisiensi. Nah, itu yang tadi saya bilang. Ketika ada gap waktu tersendiri dari si user untuk membuka mic ataupun menyalakan kamera ataupun ingin live rapat secara tiba-tiba, itu ada gap dan waktu yang menurut saya cukup membuat usernya itu kehilangan fokus dan juga efisiensi waktu. Nah, untuk kebutuhan utamanya itu yaitu pengadaan kontrol mic, kamera, dan juga fitur instan keluar rapat tanpa gangguan, interaksi cepat, dan juga sederhana. Dan tujuan ya diharapkan bisa multitasking dengan nyaman, efisien respon, dan juga tetap fokus pada aktivitas yang lain. Nah, untuk empathy map, nah dari apa-apa yang telah saya wawancara, kemarin kurang lebih ada sekitar 3 sampai 5 orang yang saya wawancara, saya mengumpulkan atau menyimpulkan dari empathy map mereka masing-masing ke dalam satu slide ini. Dan mohon maaf sekali saya tidak menampilkan semuanya, mungkin karena ada keterbatasan waktu dan juga efisiensi waktu. Dan semoga apa yang telah saya simpulkan bisa tergambar jelas kepada para penonton sekalian. Untuk apa yang dilihat, yang mereka lihat yaitu tampilan Zoom dalam mode mini window tanpa kontrol mic, kamera dan juga lift. Terutama bagi pengguna Android yang tiba-tiba mencoba Apple dan mereka sangat kaget bahwa ternyata iOS mobile di Apple itu tidak menyenangkan apa yang mereka kira. Bahkan mereka kira pun Apple lebih bagus dan ternyata ketika mereka lihat bahwa ada sedikit miskom mungkin, jadi mereka agak kurang nyaman dengan fitur yang tersedia. Kemudian apa yang didengar?
Ya, suara rapat berjalan terus, instruksi dosen, panggilan peserta, serta notifikasi dari aplikasi lain yang menuntut perhatian segera. Seperti contoh, ketika kita lagi multitasking, ya kita hanya mendengar dosen atau instruksi dosen, kayak panggilan atau absen dan sebagainya. Kemudian say dan do, kayak yang dikatakan dan dilakukan. Mencoba menekan atau menggeser mini window lalu terpaksa membuka zoom ke layar penuh, kemudian menyatakan proses ini tidak terasa lebih lama dan tidak praktis. Ya, seperti yang saya bilang bahwa ketika kita dipanggil, ketika kita ditanya, ketika kita diminta nyalakan kamera, ada beberapa langkah step untuk sampai kepada hal-hal tersebut di mobile iOS ini. Dan yang menyebabkan user experience-nya itu menjadi kehilangan fokus dan juga efisiensi waktu yang cukup rumit. Kemudian untuk think and feel yang dipikirkan dan dirasakan, ya pastinya awalnya yakin bahwasannya mereka percaya pada iOS karena merek ini termasuk merek ternama di dunia teknologi saat ini. Bagi mereka yang pengguna Android, justru mereka menaruh harapan tinggi pada iOS. Tetapi ketika mereka mencoba langsung, ya jelas mereka tiba-tiba lalu kebingungan, frustasi ringan karena kontrol tidak tersedia, akhirnya merasa lega setelah berhasil bertindak melalui layar penuh. Ya meskipun merasa lega, tapi kan ada gap di mana mereka merasa kebingungan dan frustasi ringan karena kita kemarin seperti rekayasa kejadian ketika usernya itu berada dalam suatu kejadian tersendiri. Pains untuk hambatan utama ya jelas tidak ada kontrol mic, kamera dan juga lift di mini window, mengganggu multitasking serta memperlambat respons dan meningkatkan beban kognitif. Untuk gains, manfaat yang diharapkan ya pengguna mengharapkan mini window yang lebih praktis agar kontrol rapat bisa dilakukan dengan cepat dan juga efisien tanpa membuka aplikasi penuh. Nah, untuk customer journey map ya ini gambaran pengalaman para pengguna yang telah saya wawancara kemarin dan yang saya rangkum dalam satu slide ini. Untuk before meeting, ya bergabung ke meeting di Zoom iPhone mobile. Dan yang pastinya berharap bisa kontrol Zoom sambil multitasking karena mereka menaruh harapan besar pada suatu brand yang namanya Apple. Atau bisa dibilang sistemnya iOS. Kemudian yang kedua, multitasking yang membuka aplikasi lain, Zoom menjadi mode mini window atau picture in picture, mulai sadar bahwa kontrol utama tidak terlihat alias hanya foto profilnya saja. Kemudian yang ketiga ada interaction attempt, mencoba menekan mini window mencari kontrol. Seperti Zoom pada biasanya, mungkin kita ambil contoh di Android atau di desktop. Ketika Zoom itu berada pada mode mini window atau picture in picture, ketika kita menekan mini window tersebut, itu otomatis langsung muncul fitur mikrofon, kamera, dan juga tombol lift keluar secara langsung. Tetapi ketika kita coba di mobile iOS, itu fitur-fitur tersebut tidak ada dan ya user experience-nya menjadi kebingungan karena ada tekanan yang dirasakan dari luar. Kemudian untuk recovery action, ya mau nggak mau membuka zoom ke layar penuh untuk akses kontrol dan multitasking menjadi terganggu ya karena kita harus bolak-balik tab tidak bisa dalam satu layar penuh. Dan juga ya pastinya respon menjadi terlambat dan respon pun menjadi tidak sempurna atas apa-apa yang pengen kita sampaikan. Dan yang kelima ya after interaction kembali ke aktivitas walaupun emang ada sedikit struggle, cuman ya intinya ujung-ujungnya kurang efisien dan juga berharap ada kontrol langsung di mini window atau picture in picture. Untuk emosi pengguna ya yang pertama urutannya dari yakin, bingung, frustasi, kemudian lega dan juga pastinya siklus menjadi tidak efisien. Untuk touch point kritis yaitu ya pastinya ada pada tahap 3 dan 4 di mana saat pengguna tidak menemukan kontrol dan harus beralih ke layar penuh yang menyebabkan kurangnya efisiensi waktu, multitasking menjadi terganggu, respon menjadi terlambat, respon menjadi tidak sempurna
Karena bisa jadi apa yang mau direspon itu ada di aplikasi yang lain catatannya. Oke, untuk peluang desainnya ya menyediakan kontrol langsung di mini window untuk menghilangkan tahap recovery. Kita lanjut. Untuk point of view map, ya pengguna Zoom Mobile yang melakukan multitasking membutuhkan akses kontrol meeting yang cepat dan langsung karena mereka sering berada dalam situasi mendesak yang memerlukan respon segera terhadap tanpa mengganggu aktivitas utama. User ya pastinya mahasiswa dan halayak ramai yang menggunakan Zoom. Pada konteks ini yang pastinya iPhone dan apa yang dibutuhkan seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya akses kontrol mic, kamera, live meeting secara cepat dan juga langsung agar bisa mengefisiensi waktu. Ya, insight utamanya bukan pada fitur Zoom itu tersendiri, melainkan pada aksesibilitas kontrol dalam konteks penggunaan mini window saat multitasking. Nah, ini untuk HMW map-nya atau Home Mic We, yang dimana proses ini merupakan tahap menerjemahkan masalah menjadi peluang desain dalam bentuk pernyataan terbuka. Atau membantu tim menghasilkan inovatif tanpa langsung menentukan solusi teknis tertentu. Jadi kayak bagaimana kita bisa menyediakan kontrol meeting yang tetap sederhana namun mudah diakses, kayak bagaimana kita bisa mengurangi langkah interaksi pengguna saat melakukan multitasking di iPhone, di smartphone, bagaimana kita bisa menjaga tampilan tetap minimal tanpa mengganggu layar kecil perangkat mobile. Bagaimana kita bisa menghadirkan kontrol kontekstual yang intuitif tanpa mengganggu aktivitas utama pengguna? Bagaimana kita bisa mengurangi beban kognitif pengguna yang harus merespon cepat dalam situasi mendesak saat rapat? Jadi HMW ini menjadi jembatan antara identifikasi masalah UX dan juga proses perencanaan solusi. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia sketch mini window Zoom meeting yang mungkin kedepannya akan kita redesign atau akan kita hadirkan pada mode mini window iOS mobile di Zoom. Nah, ini untuk konsep pertamanya, mini window dengan bar kontrol di bagian bawah, tombol mic, kamera, dan keluar terlihat langsung. Jadi ini searah secara horizontal. Kemudian kalau ini secara vertikal. Oke, kita lanjut. Nah, untuk memudahkan para penonton semua, kita menghadirkan perbandingan produk sejenis, yaitu aplikasi yang saat ini kita telaah dengan beberapa aplikasi yang lain. Untuk saat ini kita berada pada Zoom Workplace yang tentunya pada iOS mobile kondisi saat ini. Ya, di sana terlihat jelas tidak ada kontrol di mini window, harus tab buka penuh dan ya kontrol menjadi 3 langkah, bukan 1 langkah. Alur panjang meningkatkan beban kognitif, kurangnya efisiensi waktu untuk multitasking di iOS. Kita bandingkan dengan Google Meet, kontrol lebih mudah diakses di picture-in-picture mode. Alur interaksi lebih pendek dan intuitif tentunya, tampilan picture-in-picture yang lebih ramah pengguna, dan juga mendukung pengalaman multitasking yang lebih baik. Atau bisa dibilang juga dengan Zoom Workplace pada Android dan desktop. Kontrol lebih tersedia di layar yang lebih besar, pengalaman lebih baik untuk multitasking, menunjukkan gap antara iOS versus platform lain. Terus iOS juga perlu redesign agar setara pengalamannya. Nah, untuk usability dan UX goals-nya itu yang pertama ada efficient to use yang pastinya agar para pengguna juga bisa lebih efisien terhadap segala sesuatu yang menjadi gerakan pada rapat tersebut. Yang kedua ada easy to remember, ya kontrol yang konsisten dan jelas membantu pengguna langsung tahu tanpa harus menekan apa dan panik dan segala macamnya. Ada effective to use, pengguna harus benar-benar dapat mute, unmute tepat waktu dan keluar dari rapat dengan aman tanpa hambatan teknis maupun hambatan interaksi.
atau bisa dibilang nggak ada bug lah. Terus usable tentunya ya karena fitur ini saya yakin sangat bermanfaat jika dihadirkan dan mungkin tidak mencoreng brand iOS ataupun Apple. Ad- Dan juga ada useful, tentunya fitur ini menjawab kebutuhan utama pengguna secara nyata, bukan sekedar tambahan estetika, akan tetapi solusi relevan yang benar-benar sangat membantu. Dan untuk risiko UX terbesarnya ketika emang hal tersebut tidak ditanggapi dengan serius, yang pastinya hilangnya rasa kendali dan juga meningkatnya stres pengguna saat rapat berlangsung. Dan yang paling buruknya bisa-bisa berpotensi mendorong perpindahan ke platform yang lain. Nah, untuk metode penelitian, seperti yang saya bilang kemarin, bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya melakukan penelitian dengan sistem semi-structured interview yang dimana wawancara berlangsung kepada pengguna Zoom iOS. Ada pertanyaan utama dan juga pertanyaan tambahan secara fleksibel, durasinya 10 sampai 15 menit per responden. Yang pastinya partisipannya itu berupa mahasiswa dan pekerja pengguna iPhone ataupun Android juga bisa jika memang ingin merasakan user experience pada iPhone. Untuk tes based usability testingnya yaitu pengguna menyelesaikan tes tertentu secara langsung. Saya memberikan suatu rangkaian peristiwa yang ditujukan kepada responden tersebut dan untuk datanya yaitu waktu keberhasilan, tingkat error dan juga hambatan. Terus juga ada mensimulasikan penggunaan nyata seperti mungkin dalam suatu rapat, dipanggil dosen, dipanggil admin, dan sebagainya. Kemudian memberikan data objektif dari perilaku pengguna. Untuk sintesis temuannya yaitu temuan perilaku, mayoritas pengguna mencoba berinteraksi langsung dengan mini window saat butuh respon cepat. Untuk temuan emosionalnya yang pasti ada perubahan dari kondisi nyaman menjadi kebingungan dan frustasi ringan. Untuk temuan usability testingnya yaitu ya tak sederhana memerlukan lebih banyak langkah dari yang diharapkan. Bahkan bisa dibilang menurunkan efisiensi waktu. Untuk gap ekspektasi versus realita ada ketidaksesuaian antara ekspektasi pengguna dengan desain sistem saat ini. Dan untuk kesimpulan dan rekomendasi, dibutuhkan desain mini window yang menghadirkan flow cepat dan kontekstual agar pengguna tetap memiliki kendali terhadap meeting, mengurangi beban kognitif, dan meningkatkan efisiensi saat multitasking. Nah, ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila memang ada kebermanfaatan yang bisa didapat, saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan apabila ada kekurangan, mungkin mohon dimaafkan, dimaklumkan, karena selayaknya manusia tidak luput dari kesalahan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.